Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gaji karyawan ya. Jadi ada gaji karyawan suatu perusahaan, yaitu dari PT Cahya Abadi. Jadi untuk gaji karyawan ini melanjutkan materi tentang operator aritmatika yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan juga ada operator pembanding, ya, terus operator logika yang kita bahas minggu kemarin. Dan yang ini Ibu coba membuat suatu daftar gaji karyawan harus dikerjakan oleh kalian ya. Nah, di sini sudah ada tabel. Ini tabelnya. Oke, di sini sudah ada PT Cahya Abadi dan kita buat di sini daftar gaji karyawan. Di mana di sini sudah ada nama-namanya, ya, nama-nama karyawan yang kerja di PT ini, dan ada jam kerja di sini sudah ditentukan, ada jam lembur juga sudah ditentukan, dan upah kerja harus kita cari, upah lembur juga harus dicari, upah bruto, PPh 10%, upah neto, dan juga nanti yang dicari upah total upah seluruhnya, terus rata-rata upah neto, upah tertinggi, upah terendah, dan jumlah karyawannya. Jadi untuk tabel ini, daftar gaji ini harus kita cari ya keseluruhannya. Kayak di sini di bawah ini ada ketentuan mengenai dari soal ini ya, atau daftar gaji karyawan ini. Yang pertama di sini ada upah kerja, yaitu upah kerja 8.000 per jam ya, di sini sudah ditentukan. Jadi nanti kita cari untuk upah kerja ini ya, nanti jam kerja ya, jam kerja ini dikalikan dengan 8.000 ya, karena upah kerja di sini 8.000 per jam, jadi kita kalikan jam kerjanya ini dengan 8.000. Oke, yang kedua upah lembur ya, upah lembur ini yaitu 5.000 per jam ya, jadi kita nanti kalikan jam lembur yang ini dikalikan dengan upah lembur yaitu 5.000. Jadi nanti kita kalikan 46 dikali dengan 5.000 dan seterusnya sampai bawah. Yang ketiga, yang total upah bruto adalah hasil jumlah antara upah kerja dan upah lembur. Kayak di sini, ini upah kerja dan upah lembur. Di sini ditentukan hasil jumlah, berarti kita gunakan pertambahan di sini ya untuk menambahkan sel ini. Ya, atau gunakan fungsi operator plus boleh, atau menggunakan sum juga boleh. Oke, selanjutnya di sini yang keempat ada PPh atau pajak 10% dari upah bruto yang diterima karyawan. Ya, jadi nanti kita cari di sini upah bruto ini ya. Nanti sudah ketemu upah brutonya, kita cari PPh-nya. Jadi upah bruto ini kita kurangi nanti 10% dari upah bruto. Oke. Total upah neto ya atau bersih adalah total upah bruto dikurang dengan PPh. Jadi upah neto atau bersih ini nanti kita cari yaitu dari total upah bruto, total ini nanti hasilnya dikurang dengan PPh yang ini. Jadi tinggal dikurangin aja. Oke, yang keenam di sini hitung total seluruh rata-rata. Nanti kita hitung nih total keseluruhan dari gaji karyawan ini ada berapa juta nanti hasilnya, dan juga rata-ratanya nanti berapa dari gaji karyawannya, upah tertingginya itu berapa ya, kita cari di sini, nanti gunakan fungsi maksimal, terus ada upah terendah kita gunakan fungsi minimal di sini, dan jumlah karyawan ya kita cari nanti berapa jumlah karyawan yang ada di daftar gaji karyawan ini, kita gunakan fungsi kon untuk mencarinya. Oke, di sini sudah lengkap ya untuk ketentuan dari soalnya, tinggal kita cari aja. Yang pertama coba kita cari upah kerja sama dengan upah kerja ya, jam kerja ini ya, kita klik satu kali ya di nama link ini di baris pertama, kita kalikan dengan 8.000 ya, untuk upah kerja kerjanya 8.000, kita ketik 8.000 nah, seperti ini, langsungnya di enter.
Nah, seperti ini. Oke, tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oke, atau tinggal di double klik aja. Ya, sudah ada tanda plus seperti ini, tinggal di double klik aja. Dia akan keluar hasilnya. Untuk upah lembur, kita cari sama dengan ya barisan pertama yang di upah lembur kita cari yang ini indahnya baris pertama ya, dan 46 ini satu kali dikali dengan 5.000 per jam. Nah, kita enter, keluar hasil seperti ini. Kita garis ke bawah. Ya. Next, total upah bruto hasil jumlah antara upah kerja dan upah lembur ya. Kita tinggal tambahkan aja sama dengan upah kerja ditambah dengan upah lembur. Bentar. Ini kan keluar hasilnya seperti ini. Tarik ke bawah. Oke. PPh sekarang kita cari ya, yaitu pajak 10% dari upah bruto yang diterima karyawannya. Nah, untuk PPh ini 10% itu berarti 10 per 100 ya, atau sama dengan 0,1. Jadi tinggal dikaliin aja sama dengan upah bruto ya dikali dengan 0,1. Enter. Ya, jadi untuk 630.000 ya, kalau 10% dari 630.000 itu yaitu 63.000 hasilnya. Dan seterusnya kita tarik ke bawah seperti ini ya, sudah keluar hasilnya. Jadi untuk PPh 10% tinggal dibagiin aja, misalkan 10 per 100 0,1, atau nanti 50 per 100 berapa, tinggal dikaliin aja, dibagiin terus nanti kalikan dengan upah bruto ini ya, sesuai dengan petunjuk soalnya. Oke, sekarang kita cari upah neto. Upah neto di sini yaitu total upah bruto dikurang dengan PPh. Nah, dikurangnya aja berarti ya, sama dengan upah bruto yang ini kita kurangkan dengan PPh yang 10%. Enter. Akan keluar hasil seperti ini. Oke, kita coba buat rupiah aja ya. Kita blok dulu seperti ini ya. Terus kita ke menu home, terus ke number yang ini, terus kita ke general yang ini ya. Diklik yang more number format. Kita tunggu, kita klik accounting. Ini sudah ada simbol rupiahnya dari oke. Nah, keluar ya hasilnya. Jadi bisa kelihatan nih, misalnya upah kerja 400.000, upah lembur 230.000, upah bruto 230, PPh 10% dari 230 63.000, dan upah neto yang diterima karyawannya atas nama Lili itu yaitu 567.000 ya untuk bersihnya gitu. Oke, sekarang kita cari total upah seluruh ya. Total upah seluruh ini kita gunakan fungsi dari sum ya, sama dengan sum ini double klik, terus kita blok dari atas sampai yang bawah, berkurung, enter. Ini berarti satu PT Cahya Abadi ini harus mengeluarkan uang sebesar 4.893.300 rupiah ya untuk menggaji karyawan ini. Oke, dan ini per bulan ya. Ini per bulan. Terus kita cari lagi di sini rata-rata upah neto. Ya, rata-rata kita gunakan fungsi dari average ya, sama dengan average. Ini. Oke, tinggal kita blok aja dari atas sampai ke bawah. Kurung, enter. Ini 611.663 rupiah untuk penggunaan kata netonya ya. Sekarang kita cari yang upah tertinggi. Kita gunakan fungsi dari maksimal. Kemudian max. Kita klik double klik di sini. Oke, kita blok dari atas sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Jadi untuk upah tertingginya 1.008.000 rupiah, yaitu si Wahyu ya, Wahyu Saputra ya, yang mendapatkan honor atau gaji paling besar di sini. Oke, kita next ke upah terendah sama dengan
kita gunakan fungsi dari minimal ya, atau min. Ini double klik, kita bawa dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, N. Oke, lalu 315.000 atas nama Yusuf, yang paling kecil ya untuk gajinya. Dan kita cari di sini jumlah karyawan, yaitu kita totalkan berapa jumlah karyawan harus kita berikan gajinya. Kita gunakan fungsi dari count sama dengan count. Ini kita bawa dari atas sampai ke bawah, 10, ada 8 orang yang harus kita bayarkan gajinya ya, dari Willy sampai ke Citra. Untuk gaji karyawan ini, misalkan nanti kalian ada perusahaan atau ada lembaga, atau misalkan buka suatu startup gitu untuk menggaji suatu karyawan, misalnya yang banyak karyawan yang kerja dengan kalian itu, salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan itu menggunakan Excel untuk menghitung gaji karyawan ya. Dan nanti bisa dibuat formatnya gitu di samping sini, atau misalkan buat lembar baru atau sheet baru gitu untuk format daftar gajinya yang misalkan struk atau slip pembayarannya gitu, untuk gaji karyawan. Ini total dari masing-masing karyawannya yang harus dibayarkan. Oke. Next lagi, Ibu akan jelaskan materi yang kedua, yaitu tentang penggunaan fungsi left, right, mid, dan if ya di sini. Oke. Jadi dalam Excel itu ada fungsi left, right, mid, dan if yang harus kita gunakan gitu sesuai dengan kebutuhan dari kita sendiri ya. Untuk fungsi left yaitu mencari suatu data itu dari sebelah kiri ya. Untuk right itu sebelah kanan ya, dan mid itu atau middle paling tengah, dan fungsi dari if yaitu jika maka biasanya. Jika maka misal jika nilainya lebih besar dari 75 maka akan mendapatkan grade B gitu. Atau misalkan kurang dari 75 akan mendapatkan nilai grade C gitu. Jadi itu fungsi dari if ya, bisa digunakan seperti itu. Oke, langsung saja praktek di sini. Di sini sudah ada tabel ya. Ini tabel yang pertama. Kita coba tabel yang pertama aja. Di sini sudah ada nomor, ada 5 kategori ya. Terus ada kode tiket, terus ada jenis tiket, ada jumlah, ada tujuan, dan ada kota yang harus kita cari ya. Oke, di bawah ini ada ketentuan soal. Untuk jenis tiket ini, yaitu yang kodenya yang di awal ini ya, di masing-masing awal dari kode tiket ini ada EX, ada PT, ada E sama K. Jadi untuk jenis tiket ini ya, di kolom ini kita harus mendapatkan dua huruf dari kode tiket ini. Jadi nanti hasil dari jenis tiket ini kita masukkan EX, PT, EX, EK, PT. Secara rumus ya, pakai rumus, bukan secara manual gitu diketiknya. Oke, kita gunakan fungsi left di sini untuk mendapatkan kode tiket yang 2 huruf ya di awal dari kode tiket. Kenapa kita menggunakan fungsi left? Karena posisinya itu sebelah kiri ya, untuk kode tiket ini sebelah kiri. Jadi kita gunakan fungsi left. Sama dengan mengubah left ya, sudah keluar muncul, double klik, terus kita diperintahkan untuk klik teksnya ya, yang mana. Oke, kita klik yang kode tiket satu kali aja, di koma, number, karakter. Kira-kira berapa karakter yang kita ambil dari sebelah kiri, data dari sebelah kiri. Ya, karena kita hanya mengambil 2 huruf ya, ketentuan dari soalnya ini 2 huruf, jenis tiket itu EX, PT dengan EK. Jadi kita ambil 2 huruf dari kode tiket ya, di pangkal dari kode tiket. Kita tulis 2 ya, karena kita hanya mengambil 2 huruf gitu. Tinggal klik enter. Oke, sudah keluar ya. Jadi yang muncul ini hanya 2 huruf yang paling depan, yang EX, PT, dan seterusnya. Tinggal ditarik ke bawah. Oke, sama ya hasilnya dengan yang paling awal di atas. Sekarang kita cari yang jumlah.
Ya, jumlah ini didapat dari 3 angka tengah kode tiket. Ini. Jadi kode tiket ini yang di tengah, berarti yang nomor 1 ini 215, yang kedua 300, sampai yang terakhir 256 ini yang kita akan tarik data ini ke jumlah ini nih. Ya. Dan di sini kita gunakan fungsi dari mid atau middle karena dia di tengah posisi datanya. Ya. Kita coba aja sama dengan mid. Ini seperti ini, terus kita perintahkan ini klik yang teks yang ini, titik koma. Terus diperintahkan start number. Nah, kira-kira dari kode tiket yang pertama ini, dari huruf yang keberapa yang mau kita ambil datanya? Oke, karena posisinya sekarang 215 ini yang angka 2 ya. Angka 2 kalau kita hitung dari awal, dari pangkal itu ada di urutan keempat ya. Yang untuk urutan pertama itu kedua itu X, ketiga itu minus ya, yang keempat itu 2. Jadi kita ambil untuk data yang di tengah ini, jadi startnya itu dari angka yang keempat. Titik koma. Kalau sudah, titik koma. Number karakter. Nah, kira-kira berapa huruf yang mau kita ambil atau berapa angka yang kita mau ambil dari kode tiket ini yang paling tengah. Ya, karena hanya 215, jadi kita ambil 3 angka di sini atau 3 karakter. Kalau sudah seperti ini, tinggal tutup huruf, enter. Nah, tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Oke, sama ya hasilnya dari yang kode tiket. Sekarang yang tujuan. Oke, tujuan di sini perintahnya yaitu JKT, BDG, PLG, dan MDN. Ya, untuk di sini keseluruhan soalnya. Untuk tujuan, kita ambil dari kode tiket yang paling ujung ya, karena yang tujuan ini berada di paling ujung untuk kode tiketnya. Kita gunakan fungsi right ya, karena dia sebelah kanan untuk kode tiket yang paling ujung. Sama dengan right, double klik, terus kita diperintahkan untuk klik teksnya, kita klik 1 kali yang pertama, yang ini titik koma, terus kita diperintahkan untuk kira-kira nomor karakternya berapa yang mau kita ambil dari belakang. Ya, jadi untuk fungsi right ini kita ambil datanya itu dari yang paling kanan atau paling belakang ya, paling kanan itu berapa karakter. Karena JKT, PLG, BDG ini hanya 3 huruf ya, jadi kita ambil 3 karakter. Kita tulis 3. Tutup huruf, enter. Seperti ini ya. Jadi tinggal ditarik ke bawah. Oke, ketemu ya. Untuk hasilnya sama dengan yang kode tiket. Gitu. Oke, sekarang yang kota. Kota di sini untuk kolom kota pergunakan fungsi if. Ya, contoh Jakarta, JKT itu Jakarta, BDG itu Bandung, PLG itu Palembang, MDN itu Medan. Oke. Jadi untuk penggunaan fungsi yang kota ini kita gunakan fungsi if ya di sini ya. Dan if-nya ini sudah bentuk if yang bersarang atau bertingkat. Oke, kalau biasanya kalau if yang yang dasar ya, yang bukan bertingkat atau bersarang itu, misal ya tadi Ibu yang jelaskan di awal, sama dengan if itu jika ya dalam kurung atau lebih besar gitu, lebih besar nilainya itu 55, maka akan mendapatkan nilai B misalnya, atau sebaliknya D. Nah, jadi ada 2 kondisi kalau untuk if yang biasa ya gitu. Tapi untuk yang soal ini ya, untuk yang harus kita cari ini sudah termasuk di if yang bersarang atau bertingkat. Karena kita menggunakan 4 kondisi di sini, yaitu ada Jakarta, Bandung, Palembang, Medan yang mau kita cari dari kota ini. Jadi lebih dari 1 kondisi yang mau kita cari ya. Makanya dibilang dia if-nya bertingkat. Oke, kita langsung saja coba kerjakan sama dengan if jika ya, double klik seperti ini ya. Jika yang ini sudah kita klik seperti ini,
kita diperintahkan untuk klik logical test. Ya, karena kota ini ada di tujuan ini ya, jadi kita klik yang ini nih, yang awal ini, JKT ini di baris pertama, karena tujuan yang ini yang mau kita cari ya. Sudah seperti ini, kita tulis sama dengan tanda petik ya. Oke, sama dengan ya, sudah kita klik tujuannya, terus sama dengan tanda petik di sini. Kita gunakan tanda petik karena kalimatnya itu string ya, atau karakter itu. Sama dengan tanda petik. Kalau dia JKT ya, JKT untuk yang pertama kita ada 4 kategori ya, JKT, PLG, BDG, sama MDN ya. Ada 4 yang mau kita cari. Kalau sudah JKT, tanda petik ya, titik koma lagi, titik koma ya, tanda petik, value if true ya. Jadi kalau misalkan benar, nanti JKT yang dihasilkan itu apa yang harus bernilai, yang harus dihasilkan gitu bernilai benarnya, yaitu Jakarta. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kodenya JKT, maka yang akan hasil di kota ini ya, keluar dari tabel kota ini akan keluar tulisan Jakarta gitu. Kalau sudah titik koma, sekarang kita ulang lagi ya, perintahnya dari yang pertama ini, dari dari if ini nih, dari if yang awal. Kita if lagi, tanda seperti ini ya. Kita klik lagi yang pertama ini ya, tujuan. Oke, sama dengan lagi, tanda petik lagi, yang kedua misalnya PLG, tanda petik, titik koma lagi, tanda petik, PLG itu Palembang bilangnya. Tanda petik, titik koma. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ulangi lagi yang dari F6 ini ya, dari yang pertama tadi. Kita klik lagi tabel yang ini. Ini Ibu coba lebarin dulu tabelnya, Ibu copy dulu. Ibu coba lebarin tabelnya. Nih, kita coba ulang lagi ya tadi if lagi, sama yang dari awal ya, kita ulang seperti yang di awal. Hanya yang membedakan itu kondisinya aja. Tadi sudah JKT, PLB, sekarang coba kita cari yang BDG atau Bandung ya. If lagi, if seperti ini, kita klik yang tujuan. Oke, seperti ini sama dengan tanda petik. Sekarang kita cari yang BDG ya. Tanda petik, seperti ini, titik koma, tanda petik, BDG itu Bandung. Tanda petik Bandung. Oke, seperti ini. Kalau sudah selesai, titik koma, ya, ini sudah ada 3 kondisi ya. Jakarta, Palembang, Bandung, Jakarta, Palembang, Bandung. Sekarang terakhir yang MDN atau Medan. Nah, untuk yang terakhir, kondisi yang terakhir itu, kita nggak usah lagi klik yang if lagi gitu, if, terus kita klik ini lagi gitu, nggak usah. Ya, jadi tinggal kita perintahkan aja, kalau sudah Bandung ini tanda petik titik koma, kita tanda petik lagi MDN itu apa, Medan ya, itu Medan. Tanda petik yang tutup kurung. Tutup kurungnya diperhatikan ya, di sini ada 3 kurung buka, jadi kita buat kurung tutup itu 3 juga gitu, seperti ini. Ya, jadi kenapa Ibu nggak buat lagi yang if yang untuk Medan? Jadi nanti misalnya selain dari fungsi ataupun dari kode JKT, PLG, terus BDG, itu akan keluar hasilnya Medan. Ya, kalau sudah kita klik enter. Nah, jadi untuk JKT itu Jakarta, benar ya untuk hasilnya. Tinggal ditarik ke bawah. Seperti ini. Jadi JKT itu Jakarta, PLG itu Palembang, BDG itu Bandung, JKT lagi Jakarta, MDN itu Medan. Ya, jadi misalnya Ibu buat di sini nih, misalnya apa ya?
MK misalnya gitu. Coba kita tarik ke bawah, hasilnya Medan gitu. Ya, karena kenapa? Selain dari fungsi GKT, PLG, BDG tadi, ya sudah ditetapkan nama-namanya. Jadi selain tiga ini, karakter tiga ini, maka akan mengeluarkan hasil Medan gitu. Walaupun di sini bukan kode dari MDM. Ya, kita coba hapus yang ini. Kayak seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Ya, tabel yang kedua. Oke, tabel yang kedua kita cari jenis tiketnya. Ya, kita ambil dari yang paling awal. Ya, kita gunakan fungsi let sama dengan let, double klik, kita klik kode tiket, kita titik koma, terus nomor karakter, kita ambil 2 karakter, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Jumlah penumpang kita ambil yang 3 karakter paling tengah dari kode tiket ya. Kita gunakan fungsi dari middle atau mid, sama dengan mid. Kita klik yang ini, titik koma, dari kita ambil dari karakter yang berapa ya, karena 2 ini dari depan itu urutan keempat, kita tulis 4, titik koma lagi, terus kita ambil 3 karakter, 3 gitu. Kurung enter. Ini keluar hasilnya ya. Untuk kota kita ambil dari paling kanan ya, 3 karakter paling kanan, kita gunakan fungsi Y, kita klik yang kode tiket, titik koma, kita ambil 3 karakter dari belakang, kurung enter. Seperti ini. Oke. Untuk harga di sini ya ada ketentuan harganya. Kalau IX itu 100.000, kalau PT itu 150.000, kalau EK itu 120.000 ya. Jadi kita cari untuk harga. Harga di sini kita gunakan fungsi if ya, karena ada kondisi tiga kondisi di sini. Ada 3 kondisi yang mau kita cari, yaitu dari kode jenis tiketnya. Ya. Karena di sini petunjuknya IX, yaitu ada di jenis tiket. Kalau misalkan nanti petunjuknya di sini kota atau JKT ya, berarti kita gunakan yang kota. Oke, kita masukkan rumus sama dengan if, double klik ya, terus kita klik yang jenis tiket yang EX ini atau IX ini ya, karena yang kita cari ini yang IX di sini harganya. Oke, kalau sudah seperti ini sama dengan tanda petik ya, kalau dia EX atau IX itu tanda petik lagi titik koma, maka akan keluar hasilnya itu 100.000 gitu. 100.000. Tanda petik, titik koma lagi, kita klik lagi yang jenis tiket, ntar kita klik lagi ya, kita klik yang jenis tiket, sama dengan tanda petik, kalau misalkan kode jenis tiketnya itu PT, maka akan keluar hasil berapa nih, 150.000 ya. Titik koma, tanda petik lagi. Kalau sudah seperti ini kita ulang lagi atau nggak usah diulang lagi. Kalau mau ulang lagi boleh sih sebenarnya kalau mau pakai itu lagi, tapi selain itu kita langsung aja hasilnya keluar 190.000 gitu. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja ya keluar hasilnya 190.000. Tanda petik 120.000. Tanda petik tutup kurung 2 kali ya, 2 kali enter. Jadi EX itu keluar hasilnya 100.000 gitu ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Keluar hasilnya untuk yang PT, kode PT 120.000, untuk kode EK itu 120.000. Oke, sekarang kita cari yang bayar, kategori yang bayar ya. Kategori bayar di sini yaitu kita cari ya dari harga tiketnya kita kali dengan jumlah penumpangnya.
ya untuk mencari harga bayar ini. Jadi banyak orang atau banyak penumpang dikali dengan harga tiket yang harus mereka bayarkan gitu. Tinggal dikalikan aja biasa ya sama dengan harga jumlah penumpangnya berapa ya. Kita klik yang di nomor pertama di jumlah penumpang, terus kita klik tanda bintang atau tanda kali kalau di Excel, terus kita klik yang harga, tinggal di enter ya, kita tarik ke bawah. Oke, coba kita ganti ke rupiah yang seperti ini ya. Ini. Jadi untuk yang pertama ini ya, banyak penumpang tuh 215 penumpang dengan harga tiket 100.000, yang harus dibayarkan penumpang itu 21.500.000. Sampai yang terakhir 296 orang ya dikali dengan 150.000 harga tiketnya, maka penumpang harus mengeluarkan 38.400.000. Jadi banyak orangnya 256.000. Oke. Sekian penjelasan Ibu tentang fungsi left, right, mid, dan if. Nanti silakan dicoba untuk dikerjakan kedua tugas ini ya, yang dari karyawan dengan fungsi left, right, mid, dan if. Untuk filenya nanti Ibu share ke e-learning ya, di pertemuan ke-11 dan 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.